Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biqamadatillah rahmatil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa, alhamdulillah ketemu lagi di malam ke-13 seri 13 kajian tafsir Hamamizadah. Kita sampai di ayat ke-45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. 46. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridin. 47. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladhina kafaru lilladhina amanu an'imum man la yasha'u Allahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Wa idza qila lan ari kalane den ngendikake lahum marang ahlul Makkah Ittaku padha wedya sira kabeh ma ing barang, artinya adab, siksa, baina aidikum kang ana ngarep ira kabeh, wa malan barang khalfakum kang tetep ana mburi sira kabeh. La'alaku menawa sira kabeh iku turhamuna padha oleh rahmat sira kabeh. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu, yaitu siksa di dunia, dan azab yang akan datang, yaitu siksa di akhirat, agar kamu mendapat rahmat. Al-muradu yang diharapkan, yang dimaksud bima baina aidikum, dengan kata ma baina aidikum, ittaqu ma baina aidikum, apa yang ada di hadapanmu, itu maksudnya apa? Ad-dunya, ialah dunia, yakni maksudnya ihdaruha, hindarilah dunia wala taqrabuha, dan jangan mendekatinya. Wakila ma baina aidikum adalah ma asaba min qablikum minal umam, siksa-siksa yang telah ditimpakan kepada kaum-kaum sebelum kamu. Wa ma khalfakum, sedangkan kata wa ma khalfakum adalah adzabul akhirah, siksa di akhirat. Jadi ada siksa dunia, ada siksa akhirat. Ma baina aidikum adalah siksa, itu cobaan Allah di dunia. Wa ma khalfakum adalah siksa akhirat. Semuanya dipesan untuk ittaqu ma baina aidikum wa ma khalfakum. Tujuannya apa? La'allakum turhamun, supaya kalian mendapat rahmat. Wa huwa utawi qaul iku qaulu Qatadah wa Muqatil. Ini adalah pendapat dari Qatadah dan Muqatil. Wa jawabu idza, dan jawab idza yang ada di awal kalimat wa idza qila lahum itu iku mahzufun, dibuang. Takdiruhu, apabila dilahirkan, diwujudkan adalah idza qila lahum
Ada, jika dikatakan demikian, a'radu, mereka berpaling, mereka mungkur, mereka tidak percaya. Bidalil lima ba'dahu, dengan pembuktian atau dalil ayat yang setelahnya. Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Aqraduh mu'ridin. Itu. Yakni idza qila lil kuffar, apabila dikatakan pada orang-orang kafir, ittaqu ma baina aydikum, takutlah apa yang ada siksa di dunia, wa ma khalfakum, dan siksa di akhirat tadi, la'allakum, supaya kalian tanaruna iku padha meroleh mendapatkan rahmatallahi ing rahmati Allah taala, wa takununa, dan kalian ada minnal mu'minin, menjadi orang-orang yang mukmin atau beriman. Dikatakan demikian, yuriduna wujuhahum, mereka memalingkan wajah-wajah mereka, wala yasma'una, dan mereka tidak mau mendengarkan kalam Allah taala, ucapan ataupun firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qila lan den ngendikake ma baina aidikum wa ma khalfakum minadz-dzunubil madiyah wal mustaqbalah. Katakan yang suruh menghindari itaku adalah ma baina aidikum wa ma khalfakum, itu adalah az-dzunub al-madiyah, dosa-dosa yang telah lalu, wal mustaqbalah, dan dosa yang akan datang. Hindari dosa. Seperti itu. Wakila, dikatakan pula, al-muradu minhuma, yang dimaksud dua kata itu adalah az-dzunubu az-zahirah wal batinah, dosa yang nampak dan dosa yang tersembunyi, dosa yang terang-terangan dilakukan, bisa dilihat orang lain, atau dosa batin, dosa karena ahwal qalbiyah. Kemudian wakila dikatakan pula al-muradu ma baina aidikum minal adzab alladzi yanzilu minas sama. Ma baina aidikum adalah al-adzabul ladzi yanzilu minas sama, siksa yang turun dari langit. Wa ma khalfakum adalah minal adzabil ladzi yakhruju minal ard, siksa yang muncul atau keluar dari bumi. Semuanya dalam pesan ittaqu ma baina aidikum wa ma khalfakum. Ketika menggunakan bahasan ataupun tafsiran yang terakhir dipahami, takutlah kalian terhadap adab yang turun dari langit, dan takutlah kalian terhadap adab atau siksa yang keluar dari perut bumi. Itu titik untuk ayat 45. Wa ma ta'tihim wa ma ta'tilan ora tumeka ing kufar min ayatin, rupane saking suwijine ayat, min ayati rabbihim, saking pira-pira tanda kekuasaane pangerane wong akeh atau kufar. Ayat di sini aidallatu ala risalati Muhammadin alaihi salatu wasalam, tanda-tanda atau ayat-ayat yang menunjukkan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tanggapan orang-orang kafir? Illa kanu anha mu'ridin. Illa kanu kejaba ana sapa kufar anha saking ayat iku mu'ridina, padha mlengos kabeh, padha mengo kabeh, padha tidak percaya semuanya. Padahal ayatnya jelas ya. Apalagi yang dialami oleh ahlul Qaryah kemarin, penduduk Antokiah ya, yang buta disembuhkan oleh para rasul. Saatnya sahur gitu kan. Monggo selamat sahur. Kalau nontonnya siang jangan sahur. Ini rekaman akhir karena tadi manakiban di Gamping ya. Terus sampai rumah jam 2:01
langsung cus ke studio. Kita lanjut. Wa idza qila lan nalikane den ngendikake lahum maring kufar anfiku padha paring infak sira kabeh mimma saking rezeki rozaqakum kang wis paring rezeki ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah. Idza qila lil kufar, artinya jika dikatakan kepada orang-orang kafir anfiku mimma a'taakum, anfiku padha infak sira kabeh mimma saking rezeki a'ta kang wis paring kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah min fadli saking kanugrahane Allah. Infaklah sebagian dari apa yang dianugerahkan Allah kepadamu. Qala alladziina kafaru lil ladziina amanu. Qala ngomong sapa alladzina kafaru wong-wong kafir lil ladziina marang akeh amanu kang padha iman sapa ladzin anut'imu ana ta aku paring panganan anarzuku ana ta aku paring bagian rezeki man ing wong lau yasha'u lamun ngersakake sapa Allah Gusti Allah ku at'amahu paring pangan sapa Allah ing man iku kae dhewe ana pangan kae apa dadi dikai panganan Gusti Allah ngersakake aku dikai pangan dhewe ngono kuwi jawabipun. Annal mu'minina satemene wong-wong mukmin iku kalu padha ngucap sapa mukminin li kufari Makkah maring kafir Mekah anfiku alal masakin kowe padha infako padha sedekah marang para-para miskin kae mimma raghibtu min amwalikum dari harta yang engkau sukai. Mbok dum-dum kan. Qalal kuffar jawab wong kafir ngeten. Ana rezuku ana to aku perlu mengenai rezeki man ing wong. Lau yasha'u apabila Allah menghendaki lau yasha'ullah razaqahu Allah akan memberi rezeki padanya. Walam yarzuqu ma qudrati alaih. Kenapa Allah tidak memberi rezeki dia padahal Allah mampu untuk memberinya? Fa nahnu nuwafiqu masyiatallah taala. Aku kurmanut, aku menyesuaikan terhadap kehendak Tuhan, kehendak Allah. Wala nutim man lam yat'amhu Allah taala. Aku juga tidak akan beri makan terhadap orang yang tidak dikasih makan oleh Allah. Ngoten niku jawabe. Kita ilmiah tapi ini pengeyelan. Wa hadza mimma yatamassaku bihil bukhala. Inilah yang dipegangi oleh orang-orang yang bakhil, yang cetil. Yaquluna mereka berkata, la nu'ti man harramallahu rizqahu. Aku tidak akan memberi makan kepada orang-orang yang memang tidak dikasih rezeki oleh Allah. Wa za'muhum hadza batilun. Dugaan mereka ini adalah batilun, batal. Di anna Allah Ta'ala aghna ba'da khalqihi wa afqara ba'dahu ibtilaan. Karena sesungguhnya Allah itu memberi kekayaan kepada sebagian hambanya dan memberi kefakiran kepada sebagian yang lain. Ibtilaan pinongko cobaan. Ibtilaan sebagai cobaan. Jadi adanya orang kaya itu cobaan, adanya orang fakir itu juga cobaan. Wa ma'ud dunya minal fakir ala bakhlan minhu. Ketika Allah tidak memberikan fasilitas duniawi kepada orang fakir, itu bukan berarti Allah bakhil kepada orang fakir itu. Wa amrul ghina bil infaqi la lihajati ila mali. Demikian pula bahwa Allah memerintahkan orang kaya untuk berinfak itu bukan karena Allah butuh kepada hartanya itu, enggak. Bal yabluwal ghina bil fakir, tapi untuk menguji orang kaya itu bil fakiri dengan keberadaan orang fakir fima furidalahu minal infaq, terhadap kewajiban dia untuk berinfak. La tirada li ahadin fi masyiatillah wa hukmihi fi khalqihi.
Tidak berarti yang sebagaimana yang diduga oleh orang-orang kafir, bahwa aku tidak akan memberi seseorang yang memang tidak diberi kecukupan rezeki oleh Allah. Tapi adanya kaya, adanya kemiskinan adalah keduanya merupakan ibtila, merupakan ujian, merupakan cobaan. Siapa yang lolos uji, dialah yang layak menjadi juara, pemenang. Seperti itu. In antum illa fi dhalalim mubin. Nah, seperti itu. Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ayyaqulul kuffaru lil mu'minin. Orang-orang kafir berkata kepada orang mukmin, "Ma antum illa fi khata'in fi ittiba'ikum Muhammadan alaihi salatu wassalam. Batarku ma nahnu fil asah." Kalian itu salah, telah mengikuti Muhammad, ya, dengan meninggalkan kebenaran yang kami berada di dalamnya, membalikkan fakta. Yang benar itu kafir, yang salah itu Muhammad, dan orang yang mengikuti Muhammad. Nah, antum illa fi khata'in, kalian hanya dalam kesesatan fitibaikum Muhammad, karena Anda telah mengikuti Muhammad dan meninggalkan kebenaran kami. Karena kami benar, maka kami dicukupi, ya, seperti itu. Masya Allah. In antum illa fi dhalalim mubin. Sebenarnya yang tersesat secara nyata adalah orang-orang kafir. In antum illa fi dhalalim mubin. Itu adalah khitab Allah min tarafillahi ta'ala lil kuffari. Khitab Allah, titah Allah kepada orang-orang kafir. Karena yaqulullah ta'ala ayyuhal kuffar, hai orang-orang kafir, in antum illa fi dhalalin mubin. Bayin jelas bahwa Anda semua adalah fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Wa taquluna, mereka berkata, kalaman hatta la ta'tu as-sadaqa lil masakin wa ta'tunal hujjata. Mereka mengungkapkan ucapan-ucapan hingga mereka tidak mau memberikan sedekah kepada orang-orang miskin, sembari wa ta'tunal hujjah, mereka mengemukakan alasan-alasan. Itu alasannya ya seperti tadi. Alasannya seperti anut'imu man law yasha'ullah at'ama. Allah sendiri kan yang akan menggaji mereka. Allah sendiri akan beri makan mereka. Kenapa harus repot-repot saya yang ngasih makan dia? Amma alimtum, tahukah kalian, annama yatlubuna minkum fi dzahir laisa talaban fil haqiqati minkum, bal yatlubuna minni. Tahukah, sadarkah kalian itu? Apa yang dituntut Allah dari kalian secara zahir itu laisa talaban fil haqiqati minkum, secara nilai, secara hakikat, bukan menuntut dan meminta dari kalian. Bal yatlubuna minni, tapi hakikatnya adalah kalian orang-orang kafir yang meminta kepadaku. Li'annal mal alladhi kana fi aidikum, karena sesungguhnya harta yang saat ini ada di tangan-tangan kalian, huwa mali, hakikatnya adalah hartaku. Wa antum abidun, kalian hanya hamba semata. Wal abdu wa ma yamlikuhu li maulahu, dan Anda sudah tahu bahwa hamba dan segala hak yang mereka miliki adalah li maulahu, untuk tuannya. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma
Qalal mu'minuna lil kuffar, ketika orang-orang mukmin berkata kepada orang-orang kafir, la tu'minuna billah wa la tu'tuna shadaqah lil fuqara wal masakin. Kalian ini tidak beriman pada Allah, tidak mau memberi sedekah kepada orang fakir dan miskin. Fa kaifa yasiru halukum yaumal qiyamah? Lalu akan seperti apa keadaan kalian pada hari kiamat nanti? Fa bi ayyi jawabin takhlusuna min umuril akhirah wal adab? Dan akan dengan apa kalian menjawab urusan-urusan akhirat, akan membebaskan kalian dari siksa. Faqala al-kuffaru bi jawabil mu'minin. Jawab orang-orang kafir kepada orang-orang mukmin adalah wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbahagia itu terjadi jika kamu orang-orang benar? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan hadzal wa'du ikilah janji adanya hari berbangkit dari yaumul nusyur. In kuntum shadiqin, jika memang kalian itu orang-orang yang benar. Ai fima qultum min umur akhir wal adab. Kapan ada akhirat, kapan ada siksa itu? Mata kapan? Wa qala Allah Ta'ala mujiban lahum min tarafil mu'minin. Dari arah jawaban Allah, dari arah orang-orang ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Itu jawabnya. Kapan? Jawab ma yanzuruna illa sayhatan, yang mereka nanti adalah satu jeritan semata, satu bentakan semata. Ta'khudhuhum wa hum yakhis. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-muradu min as-sayha an-nafkhatul ula. Sayha itu dimaknai sebagai tiupan trompet yang pertama. Yakhtasimuna fi umuri dunya min al-ba'i wasyarra. Mereka berselisih, bertengkar terkait urusan-urusan dunia. Minal baik masalah jual beli, yatakallamuna fil aswaqi wal majalis. Mereka membangun opini-opini, polemik fil aswaqi, di pasar-pasar maupun di tempat-tempat pertemuan majelis. Qara'a Hamzatu bisukunil kha wa takhfifis sad. Bisukunil kha yakh wa takhfifis sad yakhsimun yakhtasimun. Bisukunil kha wa takhfifis sad yakhsimun ay yaghlibu ba'dhum ba'dhan bil khusumah, saling serang, saling tengkar mereka. Wa qara'al akharun bitasydidis sad ay yakhtasimun. Itu ragam cara baca atau qiraah. Rasmul Sami dari Qasim yang kita baca adalah yakhisimun. Tidak sama dengan bacaan Imam Hamzah dengan menyukun kha yakh dan tidak mentasydid shad yakhsimun. Itu ragam bacaan dari Al-Quran. Waruya anna Nabi alaihi salatu wassalam qala la taqumanna as-sa'atu. Benar-benar akan terjadi kiamat itu. Waqad nasyara rajulani thawbahuma yatabaya'ani. Ketika seorang menggelar pakaiannya untuk dijual belikan. Fala yatuyanihi, belum sempat untuk melipatnya. Belum sempat menggelar dagangannya, belum sempat melempit. Bal yamutuna fuj'atan. Bahkan mereka itu mati secara mendadak.
wala taqumanna sa'atu, dan pasti kiamat itu terjadi. Warrajulu, sedangkan seseorang qad rafa'a akalatahu, sedang mengangkat makanannya, ila fihi, ke mulutnya, fala yat'amuhu, belum sempat memakannya. Masya Allah. Wala taqumanna sa'atu, dan pasti kiamat itu terjadi. Warrajulu, seseorang yasqi, sedang memberi minum masyatahu, hewannya, wa yarfa'u qadamaihi, sebelum hewan itu mengangkat dua kakinya untuk siap menerima minuman itu. Wala taqumanna sa'atu, pasti kiamat itu terjadi. Warrajulu, dan sedangkan seseorang yarfa'u, sedang mengangkat al-mizana, timbangan yang dia miliki ya, apabila dia itu berdagang ya. Wala yakhfaduhu, tapi belum sempat menggunakannya. Telah cepat kilat apabila kiamat sudah dekat dan semuanya menanggak aba-aba dan komando dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dalam keadaan baik fiddin dunya hatta al-akhirah. Wal afu minkum, besok bersambung insyaallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.